shocknya begini, eh, baru tahun lalu sudah ada masalah hakim agung, terus sekarang ada lagi. Padahal kalau sekarang lebih lagi, karena apa? Masyarakat sudah dalam kesulitan, PHK sudah terlalu banyak, masih saja hakim menginginkan uang yang terlalu berlebih, dan sebetulnya dalam jumlahnya itu cukup mengagetkan. Tapi ini yang sebenarnya, dan sekarang baru mulai terungkap sehingga akhirnya mereka ditangkap. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Pertama, diduga bahwa sistem bayar untuk menjadi hakim di pengadilan negeri yang cukup ranking itu terlalu tinggi, sehingga akhirnya yang masuk adalah justru hakim-hakim yang memang terlalu parah mentalnya. Dan ini yang harus diatasi. Bagaimana untuk mengatasi rekrutmen ini? Jadi jangan seperti prosedur yang ada sekarang. Lalu kita lihat lagi, kenapa tidak ada efek jerah? Kita bayangkan berapa kekayaan mereka dengan melakukan sistem sogok ini, apa bukan super luar biasa? Lalu sekarang kita tanyakan, kalau orang terlepas dari mentalnya, mau nggak kalau dia dapat sekian banyak, kemudian harus ditangkap? Saya anggap ya umumnya orang mau. Kenapa? Karena tangkapnya hanya di atas kertas, ditulis bahwa dia dihukum berapa lama, kemudian itu remisi-remisi, kemudian juga tidak dijalankan di penjara, itu hanya di atas kertas kan. Begitu kita datangi, memang orangnya tidak ada, lalu oh kita harus pesan dulu nanti kapan mau ketemu. Itu kan semuanya membuat bahwa tidak ada efek jerah. Eh, jadi bagaimana Bu? Ke depan ini kalau misalnya masih terulang lagi nih hakim. Ras, ya, rasanya kalau terulang lagi, ini masyarakat akan tambah miskin, karena kita tahu korupsi sudah terlalu merajalela. Bagaimana mau tidak tambah miskin? Bagaimana nanti yang sudah miskin itu sudah mungkin nanti pada saatnya sudah mulai tidak bisa atau mengurangi makan sampai kurang bergizi. Lalu kita lihat lagi dalam sekolah, sekolah kan sudah mulai untuk yang sekolah tidak sebanyak dulu karena sudah tidak sanggup membiayai. Bu, satu lagi Bu, berarti harus betul-betul tahun ini misalnya ada penerimaan hakim-hakim diselektif benar itu, bukan yang bayar-bayar gitu kali ya. Jadi sekarang harus diperhatikan bahwa jangan sampai mengikuti cara yang sama. Bagaimana kita bisa mengikuti, tapi akhirnya kenyataannya tidak pernah pernah berhasil mengatasi. Jadi harus dicari-cari rekrutmen yang berbeda, yang bukan oleh tim yang sekarang. Kemudian supaya terjadi efek jerah, buat sistem efek jerah. Ya, Mulai dari masalah perampasan aset sampai pada masalah bahwa hukuman harus dijalankan sesuai dengan apa yang ditulis di hukuman, dan bukan hukuman di atas kertas dan tidak dijalankan, atau dijalankan hanya pada hari-hari besar. iya ya Bu. Bagaimana Ibu melihat ini efek jerak? Apa hanya karena penjara atau bagaimana Bu? Bagaimana mungkin ada efek jerah pada orang-orang yang cukup kriminal begitu ditangkap? Mereka kan orang-orang golongan tidak bermoral. Tapi begitu ditangkap, apakah mereka sedih? Mereka tidak kelihatan sedih. Karena apa tidak kelihatan sedih? Karena mereka juga tahu, oh nanti tinggal saya hitunglah per hari saya bayar berapa untuk tidak melakukan hukumannya di penjara. Jadi mereka tetap enak saja kan, nggak ada rasa sedih, atau rasa sedih yang ada sangat minim. Rasa sedih yang ada hanya saya tidak bisa melanjutkan korupsi secara berlebih.